Bayangkan sebuah kota yang hancur lebur akibat bom dan peluru. Ribuan nyawa melayang, asap mengepul di udara, dan teriakan "Merdeka atau Mati" menggema di setiap sudut jalan. Di tengah kekacauan itu berdiri seorang pemuda dengan suara lantang yang membakar semangat rakyat. Bung Tomo. Kisahnya bukan sekadar sejarah tapi juga pengingat bahwa kata-kata bisa menggerakkan bangsa menuju kemerdekaan. Soetomo atau yang kita kenal sebagai Bung Tomo lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920. Ia berasal dari keluarga sederhana dengan ayah seorang pegawai kecil dan ibu keturunan bangsawan. Sejak kecil Tomo dikenal cerdas, kritis, dan berani berbicara. Namun masa mudanya tidak selalu mudah. Ia sempat putus sekolah karena kondisi ekonomi, tapi semangat belajarnya tidak pernah padam. Tomo banyak belajar secara otodidak, terutama lewat membaca buku-buku sejarah, politik, dan agama. Pada masa pendudukan Jepang, Soetomo terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan. Ia aktif dalam gerakan keagamaan dan sosial. Salah satu ciri khasnya adalah keberanian berbicara di depan umum. Ia bisa menyampaikan gagasan dengan bahasa sederhana, tapi penuh energi, sehingga mampu menggugah siapa saja yang mendengarnya. Suara lantangnya kelak menjadi senjata utama. Bukan senapan, bukan granat, melainkan pidato yang menyalakan api perlawanan. Bung Tomo belajar bahwa perjuangan bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan ide, semangat, dan keyakinan. Semangat nasionalismenya tumbuh seiring dengan penjajahan Jepang yang menggantikan Belanda. Tomo muda mulai memahami bahwa bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tanpa dijajah bangsa manapun. 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun kemerdekaan ini tidak serta-merta diterima. Sekutu, terutama Inggris yang datang bersama Belanda, ingin kembali menguasai Indonesia. Surabaya menjadi salah satu titik terpenting karena statusnya sebagai kota besar dan pelabuhan strategis. Disinilah Bung Tomo tampil ke panggung sejarah. Ia bergabung dengan para pemuda, laskar, dan ulama yang siap mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo aktif di Radio Pemberontakan, sebuah siaran radio perjuangan. Lewat gelombang udara, ia menyuarakan semangat perlawanan. Pidatonya sederhana, penuh emosi, dan menyentuh hati rakyat. Kalimat-kalimatnya bukan sekadar kata, melainkan sumpah untuk mempertahankan tanah air. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Puncak peran Bung Tomo terjadi pada pertempuran Surabaya. Awalnya ada kesalahpahaman diplomatik antara pemuda Surabaya dengan pihak sekutu. Insiden tewasnya Brigadir Jenderal Malabai pada 30 Oktober 1945 membuat situasi semakin panas. Inggris pun mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Namun Bung Tomo menolak. Lewat radio ia menyerukan perlawanan total. Pidatonya menggema ke seluruh penjuru Surabaya, membangkitkan keberanian arek-arek Surabaya, laskar, hingga rakyat biasa. Tanggal 10 November 1945, pecahlah pertempuran besar. Pasukan Inggris dengan senjata modern, tank, dan pesawat tempur menyerbu Surabaya. Kota itu hancur lebur, namun semangat rakyat tak pernah padam. Bung Tomo terus menyalakan api perlawanan lewat radio, meski tahu bahwa setiap hari ratusan pejuang gugur. Bahkan, ibu-ibu rumah tangga ikut menyumbang makanan, air, dan obat-obatan. Pertempuran Surabaya berlangsung sengit selama 3 minggu. Ribuan rakyat gugur, namun dunia internasional akhirnya menaruh perhatian. Pertempuran ini menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia serius mempertahankan kemerdekaannya. Bung Tomo kemudian dikenal sebagai salah satu ikon perlawanan rakyat. Namun hidupnya setelah perang tidak selalu mulus. Ia sempat aktif di politik, bahkan menjadi anggota DPR. Tetapi Bung Tomo bukanlah orang yang haus kekuasaan. Ia lebih dikenal sebagai sosok idealis yang berani mengkritik siapa saja, termasuk pemerintah yang ia anggap menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, Bung Tomo sempat dipenjara karena kritiknya terhadap pemerintahan Soeharto. Meski begitu, ia tetap konsisten menyuarakan kebenaran.
Ia lebih memilih hidup sederhana daripada berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah, Arab Saudi, ketika sedang menunaikan ibadah haji. Ia dimakamkan di Surabaya, kota yang pernah menjadi saksi perjuangannya. Namanya kini diabadikan sebagai pahlawan nasional. Jalan, stadion, hingga monumen banyak yang menggunakan nama Bung Tomo sebagai bentuk penghormatan. Tapi lebih dari sekadar nama, warisan Bung Tomo adalah semangat perlawanan, keberanian untuk berkata benar, dan keyakinan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan segala cara.